Sidang vonis perkara kasus pelecehan seksual dengan terdakwa AW berlangsung terbuka di Pengadilan Negeri 1B Pangkalan Bun. AW divonis 7 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah pada Jumat tanggal 3 Mei 2024. Ikatina selaku hakim ketua sidang kasus pelecehan tersebut menyatakan terdakwa AW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 50 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam pembacaan putusan dari majelis hakim pada saat sidang putusan, menyatakan dari semua saksi, baik saksi yang memberatkan dan yang meringankan, dinyatakan tidak ada yang melihat secara langsung terdakwa memegang kemaluan korban. Dan terdakwa AW sampai sidang putusan digelar tidak pernah mengakui atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dalam pledoi terdakwa, Tony Pandiangan selaku kuasa hukum dari AW menyatakan pertimbangan majelis terlalu sumir. Menurutnya, majelis tidak bertindak sebagai ahli psikolog. Adapun bukti CCTV yang sudah diserahkan harusnya juga menjadi pertimbangan majelis. Kalau menurut saya, pertimbangan majelis itu terlalu sumir. Karena saksi Audi itu hanya dibenarkan dengan secara penglihatan psikologis dari majelis. Harusnya majelis itu, ya dia bukan sebagai ahli psikolog. Kalau memang mau hanya perubahan daripada si anak itu takut kepada terdakwa, itu menurut saya sangat sumir untuk membuktikan bahwa si terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap si anak itu. Dan kedua, pertimbangan kita dengan CCTV sudah jelas kita bantah bahwa CCTV sudah jelas semua direkam di situ, tapi majelis hakim mengatakan bahwa tidak semua bisa diliput oleh CCTV. Nah, seharusnya harus dipertimbangkan. Kalau bila penting ya cek lapangan dong, kan begitu. Jadi menurut saya sangat sumir itu putusan dari majelis hakim itu. Untuk kita selanjutnya dengan putusan gimana? Ya ini secara apa? Karena masih pikir-pikir, nanti kita konsultasi dengan klien kita. Tapi kalau saya prinsipnya harus dilakukan banding gitu, upaya hukum dong. Iya kan? Upaya hukum harus kita buktikan. Karena menurut kita ya, ini si anak dibiarkan orang tuanya bermain malam-malam di luar sendirian yang masih umur di bawah 3 tahun. Ada orang lain yang memperhatikan, yang orang panti pijat di situ, karyawan panti pijat, menjaganya, bahkan membelikan dia es gitu dan menjaga si anak. Jadi terdakwa 7 tahun loh. Jadi akhirnya orang ini jadi image buruk. Akhirnya kalau ada anak-anak juga terlantar atau ada bermain sendiri malam-malam di situ, ya orang akan cuek, akan tidak memperhatikan gitu loh. Di balik sisi itu. Ada bocoran, ada CCTV yang menunjukkan di korban itu jatuh di tangga itu kok ada dibahas nggak, Pak? Iya, di dalam pertimbangan yang tadi tidak ada dibicarakan, tapi nanti kita baca dulu secara utuh pertimbangan dari majelis. Seharusnya di pembelaan kita kan kita buat bahwa si anak korban ini tidak pakai celana dalam. Jadi memungkinkan karena dia jatuh dari pelototan itu, ya memungkinkan bisa aja luka yang diakibatkan oleh celana yang dipakainya, yang celana bleaching itu gitu loh. Karena si anak itu tidak pakai celana dalam gitu. MJ selaku pihak dari terdakwa mengatakan sejak ditahannya AW tidak pernah ada proses oleh TKP. Bahkan bukti CCTV lengkap itu sudah diserahkan sebagai bukti. MJ juga mengatakan jika memang CCTV tidak menjadi pertimbangan sama sekali, maka nantinya akan kami publikasikan saja supaya masyarakat tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Biar masyarakat yang menilai tentang hukum di negeri ini. Dari Kabarita, Yunan melaporkan.